kita membayar gas fee dengan biaya yang lebih murah, bisa jadi transaksi yang kita lakukan itu ya pelancaran ataupun eksekusinya itu akan menjadi lambat. Misalnya ya dia ingin melakukan transaksi nih sebesar misalnya nilai transaksinya itu $1.000 nih. Bisa jadi jika gas fee itu terlalu mahal bisa dikenakan sampai $300 nih. Jadi kan itu gas fee itu terlalu besar ya Mbak, bisa sampai 30% dari total transaksi yang dilakukan. Hai Crypto Lovers, buat kamu yang baru aja nyemplung ke dunia NFT, kita kenalan yuk sama gas fee dan juga sistem royalty NFT. Tapi jangan lupa untuk share dulu, like dulu, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Ting ting. Nah sekarang saya udah bersama dengan Mas Rizaska, Community Engagement Specialist dari Toko Kripto. Halo Mas Zaska, apa kabar? Ya, halo Mbak, halo juga Crypto Lovers. Hai. Hai. Mas, langsung aja nih aku pengen nanya ke Mas Zaska. Jadi sebenarnya apa sih Mas yang disebut dengan gas fee itu? Yang dimaksud dengan gas fee? Iya, untuk lebih simpelnya itu sebenarnya tuh gas fee itu adalah biaya yang timbul saat pengguna melakukan transaksi nih untuk membuat kontrak baru dalam blockchain. Jadi untuk biaya simpelnya itu kan kita bakalan banyak bikin transaksi nih Mbak. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan itu akan dikenakan biaya yang namanya itu biaya gas fee. Great Lovers. Nah, itu gunanya apa sih Mas gas fee itu sebenarnya? Biaya-biaya itu berguna Ya, untuk apa? ya sebenarnya itu tujuan utama untuk melancarkan berbagai aktivitas nih dalam blockchain karena kan para miners ataupun yang terlibat dalam developer blockchain ini kan banyak ini menerima transaksi nih Mbak. Jadi dengan adanya gas fee itu, jadi tiap-tiap transaksi yang dilakukan itu akan dilancarkan atau ditaskan nih Mbak dan juga crypto lovers. Hmm. Nah, itu sebenarnya biaya berapa sih Mas biasanya biaya gas fee itu? Apakah ada patokan nih misalnya transaksi yang seperti ini biayanya segini atau gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk biaya gas fee itu tergantung pada transaksi dan juga faktor utama gitu Mbak dalam menentukan besarnya gas fee tersebut. Misalnya kita ambil contoh aja nih Mbak, bila dalam waktu bersamaan terdapat ribuan transaksi dalam jaringan blockchain, maka sumber daya ataupun ya usaha yang diperlukan untuk memproses ataupun memvalidasi transaksi itu juga lebih banyak nih dan menyebabkan gas fee tersebut menjadi mahal nih. Begitu. Dan juga sebenarnya masih banyak beberapa faktor nih yang menentukan jumlah dari gas fee itu sendiri. Jadi misalnya jika ya kita membayar gas fee dengan biaya yang lebih murah, bisa jadi transaksi yang kita lakukan itu ya pelancaran ataupun eksekusinya itu akan menjadi lambat nih karena miners akan memprioritaskan biaya transaksi yang lebih mahal nih dari transaksi yang masuk ke jaringan blockchain itu Mbak. Hmm. Jadi artinya kita lebih lebih baik memilih gas fee yang lebih mahal kah gitu Mas? Ya sebenarnya kalau untuk gas fee lebih mahal itu bahkan jika saya melihat sendiri nih di studi kasusnya beberapa orang yang sudah memberikan feedback nih terkait dengan gas fee yang diberikan itu sebenarnya orang cenderung yang menghindari nih gas fee yang mahal gitu. Misalnya ya dia ingin melakukan transaksi nih sebesar misalnya nilai transaksinya itu $1.000 nih. Bisa jadi jika gas fee itu terlalu mahal bisa dikenakan sampai $300 nih. Jadi kan itu gas fee itu terlalu besar ya Mbak, bisa sampai 30% dari total transaksi yang dilakukan itu. Jadi sebenarnya orang cenderung menghindari nih gas fee yang terlalu besar itu. Begitu. Oke. Kalau misalnya gimana dengan toko mall nih Mas untuk gas fee-nya? Mungkin bisa di-share sedikit Mas. Uh, Ya, tapi untuk bisa kita katakan sendiri nih, beberapa platform seperti Tokomall ataupun
platform-platform lain, tapi ini kita bicarakan toko mall aja nih. Iya, Nah, iya. untuk para kreator ataupun orang yang ingin ya melakukan transaksi ataupun minting NFT ke toko mall ini bisa menjadi sebuah alternatif nih karena toko mall menggunakan jaringan Binance Smart Chain nih Mbak. Jadi sehingga gas fee yang diterapkan itu lebih terjangkau dibandingkan dengan jaringan lainnya. Mhm. Oke. Nah, sekarang kalau kita tadi ngomongin gas fee, kalau gas limit itu apa, Mas? Lebih simpelnya ini kan jika kita ulik ya bahasanya itu kan kalau gas itu seperti yang kita bicarakan sebelumnya nih itu sebuah biaya yang harus dikeluarkan sedangkan limit itu kan batas itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gas limit itu merupakan jumlah maksimum gas yang dibayarkan oleh pengguna untuk suatu aktivitas seperti mengonfirmasi transaksi dalam blockchain nih. Jadi sebenarnya alasan diberlakukannya gas limit ini adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memproses dan memvalidasi transaksi serta berbagai aktivitas lainnya nih Mbak. Oke. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal gas fee ya, Mas ya. Sekarang aku pengen beralih nih ke soal royalti. Terutama buat kreator-kreator NFT ya, Mas ya. Jadi sebenarnya apakah royalti itu sama antara seniman NFT dengan seniman konvensional? Ya, gini menarik nih pertanyaan itu Mbak. Jadi sebenarnya untuk konsep royaltinya itu ada sedikit perbedaan nih jika kita berbicara dari perspektif seniman konvensional. Royalti yang akan didapatkan seniman konvensional itu biasanya tuh sistem beli putus itu Mbak. Jadi dalam artian itu Oh, seniman konvensional hanya akan mendapatkan penghasilan dari penjualan pertamanya, sedangkan oke. di NFT ataupun kreator yang menjual karya seninya itu dalam bentuk NFT itu kan memakai konsep smart contract nih Mbak. Jadi setiap Ya. NFT yang berhasil dikoleksi akan memberikan royalti ke kreator nih secara berkelanjutan setiap NFT berhasil dikoleksi di transaksi pertama, kedua dan seterusnya nih. Oke, berarti royalti akan terus bergulir dan kreator akan terus mendapatkan royalti selama hasil karyanya itu masih berada di pasaran NFT ya, begitu ya Mas Raska ya? Iya benar karena kan ya salah satu keunikan NFT itu kan ya sifat langkahnya itu memang sangat dijamin nih. Jadi orang tidak bisa mengcopy paste suatu smart contract dari salah satu NFT ini, Mbak. Jadi makanya setiap NFT itu berpindah tangan ataupun koleksinya itu berpindah tangan. Jadi di saat itu juga sang kreator pertamanya itu akan mendapatkan royalti dari perpindahan koleksi NFT-nya itu. Nah, kalau misalnya gimana dengan konsep biaya royalti dalam NFT? Bisa nggak Mas dijelaskan secara singkat? Oh, oke, baik-baik. Jadi untuk konsep royalti dalam NFT ini, kreator dapat mengaktifkan nih pilihan royalti pada saat mengupload ataupun melakukan minting NFT. Jadi pilihan royalti maksudnya itu berupa persentase penghasilan nih bagi kreator atas penjualan NFT kedua dan seterusnya. Setelah Oke. itu, persentase royalti ini juga kisarannya itu beragam, menyesuaikan juga dengan ketentuan yang dimiliki marketplace tempat minting NFT itu. Seperti misalnya kita ambil contoh di toko mall nih Mbak, perhitungan royalti yang akan didapatkan itu oleh partner bisa beragam nih dan disesuaikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Mhm. Oke. Terus kalau cara kerjanya royalti bagi kreator NFT ini seperti apa sih Mas? Apakah berbeda dengan Oke, tadi yang baik. Jadi sistem berkelanjutan itu? baik ini bisa kita jelaskan lebih lanjut lagi nih terkait dengan cara kerja royalti bagi kreator NFT ini. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini nih. Setelah NFT berhasil diminting nih di marketplace dan ada yang mengoleksi, kreator akan mendapatkan revenue sesuai nilai penawaran nih. Tetapi jika kelak kolektor menawarkan kembali NFT tersebut, maka kreator akan mendapatkan sejumlah persentase sesuai aturan dari marketplace tersebut nih Mbak. Jadi misalnya nih kita ambil contoh nih, official partner di toko mall akan mendapatkan royalti jika karya NFT-nya itu dikoleksi oleh kolektor A. Kemudian ditawarkan lagi nih oleh kolektor A ke kolektor B. Royalti yang akan didapat sesuai kesepakatan awal nih antara partner dan toko mall. Berlaku seterusnya nih jika kolektor B akan
kembali menukarkan NFT tersebut ke kolektor lainnya nih. Jadi sebenarnya proses pengaktifan royalti ini juga akan dilakukan secara otomatis dikarenakan alamat Anda itu sudah tercatat di metadata token dan tidak dapat diubah nih, sehingga user hanya tinggal duduk manis nih dan menerima pembayaran biaya royalti. Jadi ya nggak perlu terlalu dipikir nih, karena juga akan diproses oleh sistem yang sudah tercatat di metadatanya nih Mbak. Mhm. Oke Mas, satu lagi pertanyaan yang saya juga penasaran. Untuk sistem pembayaran royalti yang sudah didapat oleh kreator, itu apakah akan langsung istilahnya ditransfer gitu ke wallet dari kreator atau dalam bentuknya seperti apa Mas? Ya, itu kan tiap kita melakukan pendaftaran nih, misalkan di toko mall itu kan kita akan mendaftarkan wallet nih Mbak. Misalkan di toko mall itu kita akan mendaftarkan wallet MetaMask nih. Jadi setiap transaksi yang akan dilakukan itu otomatis akan tertransfer ke wallet yang sudah kita daftarkan nih di platformnya toko mall itu. Oke, oke. Wah, jelas banget penjelasan dari Mas Zaska hari ini buat kamu nih ke Crypto Lovers, terutama kreator atau juga yang baru mau nyemplung atau juga bahkan kolektor juga pasti melek langsung nih mendengar penjelasan dari Mas Zaska tadi. Kalau gitu terima kasih Mas Zaska untuk waktunya hari ini. Seneng banget udah bisa ngobrol banyak soal gas fee sama Mas Zaska dan juga soal royalti. Langsung pengen cepet-cepet nih kalau bisa pengen jadi kreator nih aku nih Mas nih. Siapa tahu bisa dapat sistem Oh, royalti yang ya benar. berkelanjutan ya Mas ya. Ya Oke Mas benar-benar. Jadi Zaska. ini salah satu peluang nih untuk ambil cuan. Ya benar. Oke. Thank you so much ya Mas Zaska ya. Sampai ketemu ya Mas ya. Ya sama-sama. Oke. Nah, Crypto Lovers gimana? Terima kasih buat nonton hari ini Crypto Talk. Nantikan informasi-informasi dan perbincangan Crypto Talk selanjutnya yang pasti menarik buat kamu. Nggak cuma soal NFT, tapi juga soal kripto loh. Jadi jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Saya Reni Kusuma pamit. Dadah!